Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita sudah masuk ke pertemuan ketujuh untuk mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas berbagai hal berkaitan dengan pendidikan kewarganegaraan, masih dengan pertemuan seperti pertemuan minggu lalu, yaitu kita akan membahas tentang hak dan kewajiban warga negara. Ya, nanti selebihnya silakan teman-teman, rekan-rekan mahasiswa bisa mengecek di Fiklas ya secara lengkap materi ini, kemudian apa saja yang perlu dilakukan. Karena memang ini saya share ke YouTube agar teman-teman nantinya bisa menyimak secara lebih mendalam terkait materi yang saya sampaikan di pertemuan ketujuh ini. Pada pertemuan ketujuh kita akan melihat dari aspek sumber historis, sosiologis, dan politik berkaitan dengan kewajiban dan hak warga negara Indonesia. Ya, secara historis, ya ada beberapa peneliti atau ada beberapa tokoh-tokoh di dalam pendidikan kewarganegaraan ini yang memang bercerita dan menyampaikan pendapat berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara. Ada Magna Carta, ada Revolusi Amerika, ada Revolusi Prancis ya, yang memang itu berbicara mengenai hak dan kewajiban warga negara. Nah, secara sosiologis ya, sumber sosiologis hak kewajiban negara terjadi dari berbagai gejolak dalam masyarakat. Yang pertama, tumbangnya struktur kekuasaan autokrasi yang dimainkan pada rezim Orde Baru yang ternyata bukan demokrasi yang diperoleh melainkan oligarki ya. Kita eh, ada semangat demokrasi yang memang dulu dimunculkan, namun ternyata dari semangat demokrasi itu ternyata yang muncul adalah oligarki ya. Kalau rekan-rekan mahasiswa melihat eh, kejadian atau peristiwa-peristiwa sebelum 98, itu banyak terjadi contoh-contoh yang seperti itu. Kemudian yang kedua, munculnya kebencian sosial budaya terselubung. Terjadi pasca runtuhnya rezim Orde Baru. Ya. Di sini oligarki diartikan bahwa kekuasaan terpusat pada sekelompok elit kecil, sementara sebagian besar rakyat tetap jauh dari sumber-sumber kekuasaan. Ya. Kita tahu dulu pernah ada di fase kita wewenangnya sedikit, uh, uangnya dan sebagainya agak susah, pendidikan, akses pendidikan juga agak susah. Yaitu mungkin memang hak dan kewajiban yang memang terjadi di waktu itu belum terstruktur secara lebih sistemis seperti sekarang ini. Kemudian eh, tadi dari aspek sumber sosiologis, kalau sekarang kita melihat dari aspek sumber ini sosiologis, kita lihat dari sumber politik ya. Dari sumber politik, adanya kewajiban dan warga negara dimulai dari proses dan hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terjadi pada era reformasi ya. Yang kemudian ada tuntutan perubahan UUD 45 yang merupakan suatu perubahan yang sangat besar karena pada eranya sebelumnya tidak dikehendaki adanya perubahan tersebut. Ada peran MPR di situ, ada juga aturan dasar yang baru ya. Harap ini diperhatikan, nanti silakan dicari referensinya yang termasuk tentang hak dan kewajiban asasi manusia yang diatur pada pasal 28A sampai 28J. Ya. Kemudian ya, kita juga kemarin sudah membahas ya, ada hak warga negara, ada kewajiban warga negara. Ya. Kalau hak warga negara artinya suatu kewenangan yang dimiliki oleh warga negara guna melakukan sesuatu yang sesuai peraturan undang-undangan. Kemarin sudah kita bahas ya secara detail, ada hak warga negara, kemudian ada juga kewajiban warga negara, hak negara, dan kewajiban negara. Kemarin sudah kita bahas di pertemuan ke-6. Saya kira ini sekilas saja kita mengulas ini. Ya, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan harmoni, kewajiban hak dan hak negara dan warga negara. Yang pertama, aturan dasar ihwal pendidikan dan kebudayaan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.
Strategi kebudayaan nasional Indonesia yang kita pilih adalah sebagai berikut: menerima sepenuhnya, menolak sepenuhnya, dan menerima secara selektif. Ya, ini aturan dasar yang memang menyertai dari dinamika dan tantangan kewajiban warga negara. Yang kedua, aturan dasar terkait perekonomian nasional. Ya, silakan nanti dipelajari, ada pasal 33 ayat 1, 2, 3. Ya, ada asas keluargaan di situ. Kemudian ada cabang-cabang produksi yang penting dikuasai oleh negara. Nah, ini mungkin tadi nanti kita bisa studi kasus di pasal 33 ayat 2 ini adalah yang sekarang lagi trending, ya. Danantara. Ya, silakan nanti kalian kaitkan ke situ ya. Gimana Danantara ini, apakah benar ini sebagai bentuk cara negara untuk menguasai hajat hidup orang banyak, ya. Yang sekarang digemborkan itu kan Danantara itu untuk mempermudah penguasaan negara. Padahal ada BUMN sebelumnya, sekarang ada dikelola oleh Danantara. Di minggu-minggu ini Danantara sudah mulai dilakukan pemindahan, ya, aset-aset dari BUMN masuk ke Danantara. Nah, itu coba kalian lihat nanti apakah itu memang benar. Studi kasus itu Danantara bagian dari upaya untuk menyelesaikan itu, ya, di pasal 33 ayat 2. Kemudian pasal 33 ayat 3, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Nah, ini juga bisa menjadi perdebatan juga, ya. Apakah benar ini memang sudah dikuasai oleh negara gitu? Karena memang itu hanya terjadi pada segelintir orang yang menguasai gitu, ya. Mereka yang punya modal-modal dan sebagainya, itulah yang memang menguasai itu. Nah, apakah benar pasal ini sudah sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia? Silakan nanti kalian telaah lebih dalam, ya. Saya hanya mengupas di awal saja. Kemudian ini ada aturan dasar pasal 30 ayat 2 terkait pertanahan dan sishankam rata, ya. Sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Ini mungkin kalau yang sekarang banyak trendingnya itu di Komcat, ya, Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, yang memang itu bagian dari upaya itu. Nah, ini berkaitan dengan HAM, ya. Berkaitan dengan HAM bisa rekan-rekan pelajari juga berkaitan dengan itu, ya. Kemudian ini mendeskripsikan esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara, ya. Negara dan warga negara. Kita bisa lihat dari agama, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian nasional dan kesejahteraan, pertahanan dan keamanan. Misalnya kita lihat dari agama, dari uraian tersebut tampak bahwa sila ketuhanan yang Maha Esa merupakan basis dari sila-sila Pancasila lainnya. Jadi, paham ketuhanan yang Maha Esa menjadi pandangan dasar dan bersifat primer yang secara substansial menjiwai keseluruhan wawasan negara bangsa Indonesia. Ya, seperti di pasal 29 ayat 1 menegaskan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, di dalam beragama pun ada hak negara dan warga negara di situ. Warga negara menjalankan haknya adalah menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai pemeluk agama. Ketika mungkin Muslim beribadah ke masjid, ya, beribadah sesuai aturan agamanya, kemudian bagian agama Nasrani dan sebagainya itu beribadah ke gereja dan sebagainya, ya. Kemudian apa yang dilakukan negara? Ya, negara mengatur bagaimana antar agama itu tidak terjadi perpecahan, gitu, tidak terjadi konflik dan sebagainya. Itu yang memang hak negara untuk mengatur itu. Dan itu juga bagian dari harmoni dari kewajiban dan hak negara dan warga negara. Kemudian di pendidikan dan kebudayaan juga seperti itu, ya. Pendidikan di pendidikan dan kebudayaan juga, kemudian perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat juga, pertahanan keamanan juga. Di sana di dalam pelaksanaan bernegara
Semuanya sudah diatur. Haknya sebagai apa negara, kewajibannya sebagai apa, terus warga negara juga sebagai apa, kemudian kewajibannya juga seperti apa, semuanya sudah diatur di situ. Nah, kita mengenal HAM, mungkin ini lagi ramai juga sekarang tentang hak asasi manusia. Kemarin ada para korban bukan playing victim ya, namanya korban dari Myanmar itu ya, yang memang mereka diperas dan sebagainya sehingga tidak bisa melakukan apa-apa di situ. Akhirnya dikembalikan ke negara asal di Indonesia. Kemudian juga kejadian yang terjadi di Waikanan itu apakah berkaitan dengan HAM juga? Ya, rekan-rekan mahasiswa juga bisa uh, melihat dari sisi HAM juga ya kejadian-kejadian itu. Silakan nanti dipelajari kembali berkaitan dengan hak asasi manusia ini. Jika kita melihat dari macam-macam HAM ya, hak asasi manusia itu, kita dapat melihat berbagai macam-macam HAM. Ya, yang pertama hak asasi pribadi. Ya, sebagai contoh, kita sebagai hak untuk memeluk agama, kebebasan bergerak dan berpendapat dan sebagainya itu semuanya adalah hak asasi pribadi. Dan itu adalah bagian dari hak warga negara untuk mendapatkan hak tersebut. Kemudian hak asasi politik, kita bisa dipilih, kita bisa memilih, kita juga bisa mendirikan partai, kita juga bisa ikut melakukan kegiatan pemerintah. Ya, itu bagian dari hak asasi politik. Ya. Ini sudah termaktub dan mungkin di usia-usia rekan-rekan mahasiswa sekalian sudah mendapatkan hak ini ya, terutama di dalam hak untuk dipilih dan untuk memilih. Ya. Terutama hak untuk memilih ya, mendirikan partai dan sebagainya kayaknya belum. Kemudian hak asasi hukum, hak untuk mendapat perlindungan dan pelayanan hukum ya, ini juga sudah diatur secara rinci dan detail. Kemudian ada hak asasi ekonomi ya, kemudian hak asasi peradilan, hak asasi sosial budaya, dan berbagai macamnya. Ada 6 ya hak asasi yang memang kita sampaikan di sini. Landasannya dalam HAM ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang HAM, Pancasila sila kedua ya, di kelas sudah kita sampaikan di Pancasila sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Menjelaskan Pancasila sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Kemudian Undang-Undang 1945 pasal 28A sampai J menjelaskan tentang HAM untuk seluruh warga negara Indonesia. Kita akan melihat dari isu dan upaya tentang hak dan kewajiban warga negara. Memang untuk kasus pelanggaran hak itu banyak ya yang sekarang ini terjadi ya, dalam waktu-waktu dekat ini terjadi. Berbagai kasus itu kalau rekan-rekan mahasiswa lihat itu memang banyak, terutama di berita-berita nasional gitu ya. Misalnya kekerasan-kekerasan yang terjadi antar pemeluk agama dan sebagainya itu juga banyak terjadi di situ. Ya, kita akan melihat kasus pengingkaran kewajiban dari warga negara. Misalnya hal-hal kecil yang terjadi itu, misalnya rekan-rekan mahasiswa itu membuang sampah sembarangan, itu bentuk dari pengingkaran kewajiban ya. Melanggar aturan berlalu lintas, merusak fasilitas negara, terus tidak membayar pajak, tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan, melakukan pelanggaran hukum, pengingkaran kewajiban untuk membela negara. Ini bagian dari pengingkaran kewajiban yang mungkin
di dalam kehidupan sehari-hari ini kita lakukan. Sebagian dari kita masih ada yang membuang sampah sembarangan, gitu ya, melanggar aturan lalu lintas, tidak menggunakan helm ketika berangkat kuliah dan sebagainya. Itu bagian dari pengingkaran kewajiban yang minggu lalu sudah kita bahas juga seperti itu. Kemudian bullying, ya, penipuan, pembunuhan, perampokan ini bagian dari pengingkaran kewajiban juga ya. Contohnya yang terjadi di kanan berarti masuk di area sini ya, pembunuhan dan sebagainya. Ini bagian dari pengingkaran kewajiban sebagai warga negara. Ada pengingkaran kewajiban untuk mengikuti pendidikan dasar, kalian tidak membolos, drop out atau malas sekolah. Ini termasuk kalian sebagian beberapa oknum mahasiswa ya. Saya sampaikan oknum di sini yang jarang masuk kuliah. Nah, ini bagian dari pengingkaran kewajiban kalian dari kontrak kuliah yang sudah kita buat di awal. Ya, jadi hak dan kewajiban warga negara itu dimulai dari hal-hal kecil yang ada di lingkungan kita, yang juga kalian lakukan setiap hari, termasuk di dunia perkuliahan ini. Ya, jadi harapannya kita semua aja bisa melaksanakan kewajiban itu dengan baik, agar hak-hak kita bisa didapatkan dengan baik juga. Misal rekan-rekan mahasiswa ini, saya kasih contoh untuk yang poin ke-10 ini ya. Dalam melaksanakan kewajiban tidak berangkat kuliah gitu ya, secara rajin gitu. Konsekuensinya apa? Ya kalian nggak bisa mendapatkan hak untuk nilai yang bagus, gitu ya. Ini bagian dari konsekuensi ketika kita mengingkari kewajiban kita. Ya. Ada faktor-faktornya. Kita ke faktor-faktornya. Kenapa sih pelanggaran hak dan kewajiban ini terjadi di warga negara? Yang pertama karena ada sifat egois, ya, ini pasti ada ya. Kemudian rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara, sikap tidak toleran, penyalahgunaan kekuasaan, tidak tegasan aparat penegak hukum, dan penyalahgunaan teknologi. Ini bagian dari kita dalam kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ya, ini sifat-sifat ini mungkin ada di dalam orang-orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran itu. Ya, jadi harapannya rekan-rekan mahasiswa juga menghindari sifat-sifat ini agar tidak terjadi pelanggaran hak dan kewajiban itu. Nah, upaya-upaya agar hak dan kewajiban pengingkaran kewajiban warga negara tidak terjadi, yang pertama memang supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Ya, kita akhir-akhir ini juga banyak melihat fenomena-fenomena supremasi hukum yang tidak ditegakkan secara adil. Ya, banyak hal yang memang terjadi di situ. Ya, misal uh, uh, dia melakukan pelanggaran berat, kemudian hukuman yang dia terima ringan, nah itu bagian dari pengingkaran itu. Terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan pengawasan masyarakat dan lembaga politik, kemudian sampai memberi jaminan hak asasi manusia dengan meratifikasi instrumen hak asasi manusia internasional. Ya, secara internasional yang menjadi contoh sekarang ini adalah Mahkamah Internasional yang mengadili mantan Presiden Filipina, ya, Duterte itu. Itu bagian dari meratifikasi instrumen hak asasi manusia internasional yang memang sudah ditegakkan. Kita nggak tahu memang itu benar atau tidak. Cuma memang ada sesuatu yang lebih besar yang lebih dilakukan oleh Duterte. Misalnya kejadian di Israel, ya, pembantaian di Israel, yang itu memang, pembantaian di Palestina, memang pembantaian di Palestina yang dilakukan oleh Israel itu seharusnya bisa juga dilakukan penindakan HAM secara internasional ya. Siapa tokoh-tokoh di belakangnya yang memang menjadi dalang dari kejadian pembunuhan itu harusnya diadili juga ya. Karena itu bagian dari pelanggaran HAM internasional.
Nah, untuk tugas nanti silakan dilihat di kelas ya untuk tugasnya apa yang bukan itu bagian dari absensi. Ya, silakan nanti untuk dicermati tugasnya. Saya kira itu untuk hari ini. Ini akan saya share di Facebook, di YouTube. Silakan sebagai absensi kalian komen di YouTube tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.